Bagaimana caranya supaya kita mendapatkan doa dari malaikat yang jumlahnya amat sangat banyak? Karena Allah punya malaikat jumlahnya tak terhitung. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Kata Allah dalam Al-Quran, tidak ada yang mengetahui jumlah malaikat Allah kecuali hanya Allah. Dari malaikat yang banyak, ada malaikat yang diberi tugas khusus untuk mendoakan manusia yang punya amalan tertentu. Didoain terus, tidak berhenti oleh malaikat. Dalam surat Al-Ghafir, surat Ghafir, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, alladzina yahmiluna al-arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bih wa yastaghfiruna lilladzina amanu rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma waghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim adzabal jahim. Satu Ghafir. Saudara, kata Nabi, siapa saja yang saban hari dia zikir 10 kali, tak banyak, yang tidak menghabiskan 1-2 menit juga enggak. Jadi zikir ini dulu, sebab ini adalah hal yang sangat penting. Di dalam pertaubatan emang dosa itu banyak ragamnya, tapi zikir ini menyelamatkan. Bila kita paparin panjang, nanti zikir ini bakal mundur lagi apa yang ditanya. Begitu. Jadi saya tidak berkesempatan pertemuan ini untuk menjawab itu lebih dalam. Jadi jawaban saya, amalin aja dulu. Kita berharap sama Allah, dengan diamalin insya Allah sesuai dengan apa yang janji Rasulullah, lam yabqa malakun fis samawati illa istaghfarolah. Malaikat enak hidup, kita enggak pakai mulut capek-capek astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Tapi ada makhluk lain yang sibuk mikirin kita, sibuk bantuin kita, sibuk nolongin kita, sibuk doain kita. Ini amat sangat luar biasa, dan patut kita bersyukur informasi yang disampaikan oleh Nabi melalui Imam Ali dan materinya kita baca pada malam hari ini. Kata Nabi, lam yabqa malakun fis samawati illa istaghfarolah. Di langit, dari 7 lapis langit, tidak ada tersisa barang satu malaikat pun, melainkan semua malaikat dari 7 lapisan langit selalu mengucapkan, Tuhan ampuni itu orang. Allahumma gfir lahu, Allahumma gfir lahu, Allahumma gfir lahu. Ya Allah, ampuni dosa tu orang, ampuni dosa tu hamba-Mu yang namanya si Anu, ampuni dosa hamba-Mu. Alangkah beruntungnya seorang hamba Allah yang dia tahu malaikat di 7 lapis langit tidak berhenti, tidak tersisa barang atu pun, selalu mendoakan dia, dan dia yakini malaikat itu tidak ada dosa, malaikat itu tidak pernah melanggar perintah Allah. Dia yakini
doanya tidak ditolak oleh Allah. Berbahagialah seorang muslim yang menangkap pesan mulia dari Rasulullah ini. Alangkah beruntungnya seorang hamba Allah yang terbuka mata kalbunya untuk mengakses cahaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah qabla kulli ahad. La ilaha illallah ba'da kulli ahad. La ilaha illallah yabqa rabbuna wa yafna kullu ahad. Kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah qabla kulli ahad. La ilaha illallah ba'da kulli ahad. La ilaha illallah yabqa rabbuna wa yafna kullu ahad. La ilaha illallah qabla kulli ahad. La ilaha illallah ba'da kulli ahad. La ilaha illallah yabqa rabbuna wa yafna kullu ahad. La ilaha illallah qabla kulli ahad. La ilaha illallah ba'da kulli ahad. La ilaha illallah yabqa rabbuna wa yafna kullu ahad. La ilaha illallah qabla kulli ahad. La ilaha illallah ba'da kulli ahad. La ilaha illallah yabqa rabbuna wa yafna kullu ahad. La ilaha illallah qabla kulli ahad. La ilaha illallah ba'da kulli ahad. La ilaha illallah yabqa rabbuna wa yafna kullu ahad. La ilaha illallah qabla kulli ahad. La ilaha illallah ba'da kulli ahad. La ilaha illallah yabqa rabbuna wa yafna kullu ahad. La ilaha illallah qabla kulli ahad. La ilaha illallah ba'da kulli ahad. La ilaha illallah yabqa rabbuna wa yafna kullu ahad. La ilaha illallah qabla kulli ahad. La ilaha illallah ba'da kulli ahad. La ilaha illallah yabqa rabbuna wa yafna kullu ahad. La ilaha illallah qabla kulli ahad. La ilaha illallah ba'da kulli ahad. La ilaha illallah yabqa rabbuna wa yafna kullu ahad. La ilaha illallah qabla kulli ahad. La ilaha illallah ba'da kulli ahad. La ilaha illallah yabqa rabbuna wa yafna kullu ahad. Saudara, kata Nabi, baca kalimat itu 10 kali, maka malaikat semua yang di langit, di berbagai lapisan langit, semuanya bicara kepada Allah.
memohon, meminta, berdoa kepada Allah agar yang baca zikir tadi 10 kali setiap hari dosanya diampuni oleh Allah. Orang yang dosanya diampuni, kehidupannya akan meningkat, rezekinya bakal luas, dianugerahi anak keturunan, panennya menjadi, bisnisnya lancar, dosanya rontok, keberuntungan besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-imam al-muallif rahimahullah, ya Ali, wahai Ali, man qala kulla yawmin 10 marratin la ilaha illallah qabla kulli ahad. Benar ini? Qabla kulli ahad. La ilaha illallah ba'da kulli ahad. La ilaha illallah yabqa rabbuna wa yafna kullu ahad. Lam yabqa malakun fis samawati illa istaghfaralah. Wahai Ali, barang siapa mengucapkan ia pada setiap harinya sebanyak 10 kali, la ilaha illallah qabla kulli ahad, la ilaha illallah ba'da kulli ahad, la ilaha illallah yabqa rabbuna wa yafna kullu ahad. Niscaya tidak tersisa oleh satu malaikat pun di kolong langit, di langit, melainkan memohon ampunan oleh malaikat itu lahu bagi orang yang mengucapkan zikir tadi. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Segini dulu. Saudara-saudara sekalian yang mulia, malam hari ini kajian kita masih membahas pesan-pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an wa karrama wajhah, dan tentu untuk kita bersama. Bagaimana seorang muslim agar dalam setiap harinya didoakan oleh malaikat. Saudara, seorang hamba Allah akan muncul di dalam hatinya kegembiraan yang amat sangat luar biasa bila mana dia tahu ada temannya yang saleh, yang baik, yang taat sama Allah, yang bakti kepada Allah, dia berdoa untuk dia di luar sepengetahuannya. Dia yakini doa yang dibacakan oleh temannya yang saleh itu tidak akan ditolak oleh Allah, tidak pernah tidak diijabah. Akan muncul dalam hatinya kegembiraan, didoain oleh temannya yang saleh buat dirinya. Bagaimana kalau sampai yang mendoakan itu adalah malaikat?
yang tidak pernah durhaka sama Allah dan selalu nurut sama Allah. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu tidak pernah mendurhakai Allah terhadap yang diperintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang disuruhnya. Bagaimana caranya supaya kita mendapatkan doa dari malaikat yang jumlahnya amat sangat banyak? Karena Allah punya malaikat jumlahnya tak terhitung. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Kata Allah dalam Al-Quran, tidak ada yang mengetahui jumlah malaikat Allah kecuali hanya Allah. Dari malaikat yang banyak, ada malaikat yang diberi tugas khusus untuk mendoakan manusia yang punya amalan tertentu. Didoain terus, tidak berhenti oleh malaikat. Dalam surat Al-Ghafir, surat Ghafir, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, alladzina yahmiluna al-arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bih wa yastaghfiruna lilladzina amanu rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma waghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim adzabal jahim. Satu Ghafir. Saudara, kata Nabi, siapa saja yang saban hari dia zikir 10 kali, tak banyak, yang tidak menghabiskan 1-2 menit juga enggak, dia baca la ilaha illallah qabla kulli ahad, la ilaha illallah ba'da kulli ahad, la ilaha illallah yabqa rabbuna wa yafna kullu ahad. Totalnya 30. Kan 3 zikir dikali 10 jadinya 30. Ya enggak lama. Tiada Tuhan selain Allah sebelum adanya apa saja. Tidak ada Tuhan selain Allah sesudah adanya apa saja. Tiada Tuhan kecuali hanya Allah. Abadilah Tuhan kami dan binasalah segala-galanya. Dia membaca zikir itu 10 kali. Kata Nabi, lam yabqa malakun fis samawati illa istaghfaralah. Di langit, dari 7 lapis langit, tidak ada tersisa barang 1 malaikat pun, melainkan semua malaikat dari 7 lapisan langit selalu mengucapkan, Tuhan ampuni itu orang, Allahumma gfir lahu, Allahumma gfir lahu, Allahumma gfir lahu. Ya Allah, ampuni dosa tu orang, ampuni dosa tu hamba-Mu yang namanya si Anu, ampuni dosa hamba-Mu. Alangkah beruntungnya seorang hamba Allah yang dia tahu malaikat di 7 lapis langit tidak berhenti, tidak tersisa barang atu pun
selalu mendoakan dia, dan dia yakini malaikat itu tidak ada dosa, malaikat itu tidak pernah melanggar perintah Allah. Dia yakini doanya tidak ditolak oleh Allah. Berbahagialah seorang muslim yang menangkap pesan mulia dari Rasulullah ini. Alangkah beruntungnya seorang hamba Allah yang terbuka mata kalbunya untuk mengakses cahaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah qabla kulli ahad, la ilaha illallah ba'da kulli ahad, la ilaha illallah yabqa rabbuna wa yafna kullu ahad. Kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah qabla kulli ahad, la ilaha illallah ba'da kulli ahad, la ilaha illallah yabqa rabbuna wa yafna kullu ahad, la ilaha illallah qabla kulli ahad, la ilaha illallah ba'da kulli ahad, la ilaha illallah yabqa rabbuna wa yafna kullu ahad, la ilaha illallah qabla kulli ahad, la ilaha illallah ba'da kulli ahad, la ilaha illallah yabqa rabbuna wa yafna kullu ahad, la ilaha illallah qabla kulli ahad, la ilaha illallah ba'da kulli ahad, la ilaha illallah yabqa rabbuna wa yafna kullu ahad, la ilaha illallah qabla kulli ahad, la ilaha illallah ba'da kulli ahad, la ilaha illallah yabqa rabbuna wa yafna kullu ahad, la ilaha illallah qabla kulli ahad, la ilaha illallah ba'da kulli ahad, la ilaha illallah yabqa rabbuna wa yafna kullu ahad, la ilaha illallah qabla kulli ahad, la ilaha illallah ba'da kulli ahad, la ilaha illallah yabqa rabbuna wa yafna kullu ahad, la ilaha illallah qabla kulli ahad, la ilaha illallah ba'da kulli ahad, la ilaha illallah yabqa rabbuna wa yafna kullu ahad, la ilaha illallah qabla kulli ahad, la ilaha illallah ba'da kulli ahad, la ilaha illallah yabqa rabbuna wa yafna kullu ahad, la ilaha illallah qabla kulli ahad, la ilaha illallah ba'da kulli ahad, la ilaha illallah yabqa rabbuna wa yafna kullu ahad. Saudara, kata Nabi,
baca kalimat itu 10 kali, maka malaikat semua yang di langit, di berbagai lapisan langit, semuanya bicara kepada Allah, memohon, meminta, berdoa kepada Allah agar yang baca zikir tadi 10 kali setiap hari dosanya diampuni oleh Allah. Orang yang dosanya diampuni, kehidupannya akan meningkat, rezekinya bakal luas, dianugerahi anak keturunan, panennya menjadi, bisnisnya lancar, dosanya rontok, keberuntungan besar. Bahkan dalam hadis yang lain, saudara, Imam At-Tabarani di dalam Mu'jam Al-Kabirnya meriwayatkan hadis dari Ibnu Abbas, jalurnya bukan dari Imam Ali bin Abi Thalib. Kata Nabi, siapa orang yang membaca zikir tadi, redaksinya beda dikit dengan Imam Ali, la ilaha illallah qabla kulli syai', la ilaha illallah ba'da kulli syai', la ilaha illallah yabqa rabbuna wa yafna kullu syai'. Sama aja artinya, uang sama duit, beda kata, satu arti, redaksi berbeda, isinya sama. Kata Nabi di dalam hadis Ibnu Abbas, ufiya minal hammi wal hazan, maka dia diselamatkan oleh Allah daripada kesusahan dan kesedihan. Hidupnya enggak ngalamin kesusahan hidup, enggak ngalamin kesedihan dalam hidupnya, enggak ngalamin. Bahkan dalam hadis yang lain, Imam Tabarani meriwayatkan hadis dari Imam Sufyan Ats-Tsauri. Di antara manfaat zikir tadi, siapa yang membaca zikir tadi, maka Allah Subhanahu wa ta'ala berikan keselamatan daripada kesusahan, kesedihan, pikiran-pikiran negatif dari setan, dan Allah berikan kesenangan dengan akalnya, tidak ngalamin pikun hidupnya. Pikun baru juga makan lupa, lu kagak sediain makan, baru juga kelar piringnya diangkat, dikata belum makan. Begitu repot kalau bikin begini nih. Kalau pikun sholat mendingan, baru juga selesai sholat, gua perasaan belum sholat lagi. Bagus tuh kalau kayak begitu tuh, begitu bagus kalau pikunnya kayak begitu tuh, begitu cakep. Saudara, dahsyatnya la ilaha illallah itu amat sangat luar biasa. Bapak Ibu yang mulia, zikir ini la ilaha illallah, kalimatnya pendek, kata-katanya singkat, namun maknanya melaut, luas, maknanya dalam, kandungannya besar, bercahaya kalimatnya, menembus relung-relung kalbu seorang hamba yang mengerti kandungan daripada la ilaha illallah qabla kulli ahad, la ilaha illallah ba'da kulli ahad, la ilaha illallah yabqa rabbuna wa yafna kullu ahad. 3 kalimat yang dengan kalimat
ini agama menjadi tegak adanya, yang dengan la ilaha illallah Al-Quran diturunkan kepada para rasul, kepada rasul di antara para rasul-rasulnya. Dengan la ilaha illallah inilah pesan-pesan mulia dari setiap rasul yang diutus ke muka bumi, dari sejak Nabi Adam alaihi salam sampai Nabi Yuna Muhammad alaihi afdalus salah wassalam, Nabi akhir zaman, saudara. Kalimat tauhid ini adalah nikmat paling besarnya nikmat yang diberikan oleh Allah kepada hamba-hambanya. Satu hari di dalam Sahih Ibnu Hibban, Imam Ibnu Hibban meriwayatkan hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala an. Demikian Imamun Nasa'i di dalam Sunan An-Nasa'inya, Al-Hakim di dalam Al-Mustadrak ala Sahihainnya, dari sahabat Nabi Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala an, kata Nabi Musa kepada Allah. Ini Abu Sa'id meriwayatkan, kata Abu Sa'id, Nabi bersabda, kata Nabi, satu hari Nabi Musa minta ama Allah, seorang nabi hebat, gelarnya Kalimullah, minta bimbingan kepada Tuhan yang maha hebat agar supaya tidak lepas hidupnya dari keintiman dengan Tuhan. Kata Nabi Musa, ya Rabbi alimni du'aan ad'u bihi. Tuhan, ajarkan aku doa yang aku berdoa dengan doa itu. Wa adzkuruka bihi, aku berzikir dengan itu. Tolong ajarin amalan spesial ama saya, buat dibolak-balik dalam hidup saya, biar tinggi saya punya derajat, biar terarah saya punya hidup, biar barakah saya punya umur. Bimbing Tuhan, kasih saya ajaran doa apa. Qala Rabbuna Jalla wa Ala, Allah jawab, Qul ya Musa la ilaha illallah. Musa, baca la ilaha illallah, baca. Dengar itu, Nabi Musa protes, suruh baca la ilaha illallah. Bacaan apa yang harus bolak balik untuk supaya hidup saya terarah, umur terukur, bahagia dalam jiwa? Kata Allah, ente baca la ilaha illallah. Nabi Musa akhirnya tidak mau menolak. Kata Nabi Musa, ya Rab, kullu ibadik yaquluna dzalik. Semua orang juga baca itu. Iya, bahasa orang kereoknya. Gue udah tahu itu dari kecil. Bacaan gua dari kecil begitu. Yang spesial, yang orang lain kagak diajarin, buat gua doang. Begitu. Begitu. Kata Allah, baca la ilaha illallah. Umum. Ini mau udah biasa. Udah biasa. Ketika dibilang begitu, Allah jelasin, ya Musa, Musa, andai tuh orang-orang ibadah, penduduk bumi ibadah semuanya, begitu juga penduduk langit, ibadahnya ditaruh di satu piring timbangan,
tanpa la ilaha illallah yang dia baca. Sementara kau baca la ilaha illallah, ditaruh di piring timbangan yang satunya, lamalat biha, aduh, jomplang, tahu jomplang nggak? Itu turunnya luar biasa, nggak ada tandingan. Afdalul dzikri la ilaha illallah, zikir yang paling tingginya zikir la ilaha illallah. Fa'lam annahu la ilaha illallah dalam Al-Quran itu. Ini zikir paling tingginya zikir. Jangan tidak membaca ini. Seorang hamba Allah yang mengerti la ilaha illallah, dia bakal gigit zikir ini, sebab dapat pengampunan besar dari malaikat, yang dengan pengampunan itu yang dia minta, yang tadinya dia hidupnya penuh dengan kesedihan, Allah hilangkan kesedihannya. Yang hidupnya merasa susah terus, susah, padahal udah zikir macam-macam masih susah juga. Dia kagak lihat tuh yang namanya Syariasih, main dong di IGD-nya tuh, ada yang kakinya kelindes truk begitu, ada yang jatuh tuh habis jalan-jalan begitu, nyemplung juga bisnya. Ente kan masih dikasih rezeki hidup sehat, masih juga dikeluhin akal sehat, mau pindah ke Grogol, mau nggak pindah ke Grogol? Kenapa nggak mau? Lah gila. Jangan banyak mengeluh. Hilang merasa susah tuh. Merasa susah itu hanya perasaan. Hidup ini susah amat. Enggak. Hidup itu enggak nyusahin kita. Orang dinyanyiin sama orang Ciledug, masif. Hidup adalah anugerah. Begitu. Apa itu terusannya itu? Oh iya, begitu. Perlu kita syukuri. Nggak hafal saya mau lagu-lagu itu. Gitu. Hidup ini anugerah, bukan hidup ini bencana. Masalah itu nggak ada. Pikiranmu yang kagak tenang. Zikir dengan la ilaha illallah, nggak ada susah. Disuruh ngorban bang, ngorban dari mana duitnya? Gua susah. Ya Rabbana ya Karim, susah terus, ngerokok aja sampurna 3 bungkus sabanari, lagi sebungkus aja tuh harganya berapa tuh sebungkus? Tuh 35.000 sebungkus, 35.000 kali sebulan udah 1 juta lebih tuh. 1 juta berapa itu? Ya lumayan lah, 1.050.000-an itu. Begitu kali 10 bulan, apa enggak 10.500.000 kali 12 bulan, apa enggak 13 juta? Lah 13 juta itu beli kambing dapat berapa? Itu kalau sebungkus. Kalau dia 2 bungkus ya aduh, susah mulu. Kagak niat. Bukan susah, niatnya pengen dapetin kupon dari Darul Ma'wa. Emang ada yang kayak begitu tuh? Banyak. Yang mana orangnya? Niatnya nyari kupon mulu, ngorban. Begitu. Kambing tuh murah sama handphone Samsung S7. Mahalan mana ya? Samsung. Begitu. Tuh mah mondar mandir jadi cantik seluler. Karena dari situ tuh ya, saya suka lewat itu. Gitu. Apa itu namanya? Apa Merapon? Erapon. Iya Erapon katanya tuh. Begitu Erapon, mondar mandir mulu, gonta-ganti HP. Begitu Erapon Idul Adha aja nyari kupon. Ya Allah, emang ada yang kayak begitu tuh? Payah jadi orang. Niat, kalau ada niat mah ada jalan dah. Kalau ada niat mah ada jalan. Begitu, cuman gak niat.
nyalain pengurus masjid aja sama musola. Emang dasar pengurus yang sekarang nih rada sentimen sama gua kagak dibagi begitu. Ada aja yang disalahin. Lah lu kan kontrakan punya, ini punya, usaha punya, masa minta daging mulu. Nah begitu, ngorban lah, ngorban. Makanya saya mah demen sama orang ngorban tuh. Dibedain kalau kita jadi panitia tuh. Kalau kita ngerti panitia, bedain di masyarakat tuh proporsional. Yang miskin umpama 2 kilo 3 kilo yang miskin, yang kaya seon setengah kilo gitu, yang kaya tuh gitu, biar beda. Yang miskin 3 kilo, yang kaya sekilo kilo. Kan nanti protes tuh yang kaya tuh. Emang dasar lu pengurus kagak punya mata, nggak punya pikiran. Masa gua dikasih sekilo, tetangga gua 3 kilo. Kita bisikin di kupingnya, bang kalau pengen banyak ngorban. Begitu, ngorban sepertiga bang, sepertiga. Kalau lu mau sekilo enak, minyak punya, beras ada, gas ada, ono si miskin kagak ada. Kalau sama-sama sekilo kagak adil, kagak adil. Kalau dia mah nggak punya minyak, nggak punya beras, jadi yang sekilo buat beli minyak, beli beras sama gas, sekilo masak ente ada, pas begitu, begitu. Jangan sama, bedain biar dia protes. Emang gua kagak mampu. Itu dia yang saya cari, kalimat itu tuh dari kemarin sebelum Idul Adha ini. Kan lu mampu begitu, yang gede lah ngorbannya, enak gitu. Sapi sendiri begitu, besoknya bini sapi sendiri, besok anak pertama sapi sendiri, begitu. Masih mendingan naik Mercy sendiri daripada odong-odong betujuh. Odong-odong tau nggak, mobil losbak begitu, enak begitu. La ilaha illallah menghilangkan kesusahan, zikir ini menghilangkan kesedihan, bahkan dihilangkan daripada kepikunan dalam hidup, biar akal kita jejak sampai senja, sampai meninggal dunia. Baca zikir ini, la ilaha illallah qabla kulli ahad, sebelum adanya alam raya, sebelum adanya manusia, Allah sudah ada. La ilaha illallah ba'da kulli ahad, sesudah manusia pada hancur, di mana saja udah kagak ada. Bumi hancur, laut hancur, manusia pada mati semuanya. La ilaha illallah, Allah ada. La ilaha illallah yabqa rabbuna wa yafna kullu ahad, yang langgeng Tuhan kita, segalanya tidak ada yang abadi. Kesusahan yang ada sebentar. Bila kita yakini dunia ini sementara, maka kesulitan yang sedang menimpa kita hari ini juga sementara. Jangan kata abadi, pikiranmu mengabadikan barang sementara. Jadi stres, sekrup, tidak masuk pada baut yang ada, nggak pas. Barang yang sementara Anda abadikan dalam otak Anda, stres. Bila kemudian dunia ini sementara, yakini ujian yang menimpa juga sementara. Bila harta Anda banyak, jabatan tinggi, hidup enak, pun juga sementara. Yabqa rabbuna wa yafna kullu ahad, segalanya bakal fana, bakal punah, bakal hancur. Yang langgeng hanya Allah. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Maka la ilaha illallah menghabiskan kita punya dosa, menyebabkan kita masuk surga, menyebabkan kita husnul khatimah,
man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa orang terakhir ucapannya habis itu dia meninggal la ilaha illallah, maka masuk surga duluan. Maka kalau orang pengen dosanya diampuni, kita butuh ama ampunan Allah, kita butuh ama maaf Allah. Kalau merasa diri kita beban dosanya banyak, hidup kita dililit dengan berbagai kesusahan, hidup kita dirundung berbagai kesedihan, baca zikir ini dengan penuh kekhusyuan. La ilaha illallah qabla kulli ahad, la ilaha illallah ba'da kulli ahad, la ilaha illallah yabqa rabbuna wa yafna kullu ahad. 10 kali. Tadi kita baca udah 10, bahkan lebih dari 10. Yang rame-rame tidak 10, nggak nyampe berjam-jam. Lidah kita kalau kita tidak gunakan untuk menuturkan yang baik, dia akan nyali jalannya sendiri, akan menuturkan yang tidak manfaat. Manfaatkan lidah kita untuk menyebut-nyebut Allah yang memiliki jagat raya. Anda pengen dunia, sebut-sebut yang dunia dicipta oleh dia. Dialah la ilaha illallah qabla kulli ahad, la ilaha illallah ba'da kulli ahad, la ilaha illallah yabqa rabbuna wa yafna kullu ahad. Anda pengen dihilangkan kesusahannya, Anda pengen hidupnya bahagia, pengen dianugerahi anak keturunan, pengen anak-anaknya pada tinggi derajatnya, Allah bereskan problemnya sampai akar-akarnya, jangan jauh daripada Allah. La ilaha illallah qabla kulli ahad, la ilaha illallah ba'da kulli ahad, la ilaha illallah yabqa rabbuna wa yafna kullu ahad. Kalimatnya pendek tapi kandungannya besar, indah dalam maknanya. Huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Dialah Allah sedari dulu sudah ada, kita dulunya tak ada. Wal akhir, dialah Allah sampai nanti ada, adapun kita bakal binasa. Maka orang yang dihadapkan oleh adamin ini wujudnya tidak hakiki, berbeda dengan Allah wujudnya hakiki. Sedari dulu Allah ada, sekarang Allah ada, sampai nanti Allah ada. Dia langgeng, kita binasa. Maka duit kita habis, emang juga begitu, binasa. Dan saudara harus pahami, uang kertas yang saudara pegang-pegang tuh dicetak oleh BI, Bank Indonesia, rumusannya tidak ada dalam kertas itu bahan-bahan formalin, pengawet, kagak ada di kertasnya tuh, kagak ada bahan pengawet. Kalau Anda punya duit kagak awet, jangan heran, emang juga kagak ada iya bahan pengawetnya. Kok duit ini kok habis mulu begitu, emang juga enggak ada bahan pengawetnya. Iya begitu, enggak ada. Yang awet Allah, yang langgeng Allah, yang langgeng Allah begitu, yang langgeng. Maka yakini musibah yang menimpa kita kagak langgeng, sementara. Jangan kita bingung-bingungin hidup, ada Allah. Masalah tidak rumit, yang membuat rumit pikiran kita kurang pandai menyelesaikan masalah, kurang pandai begitu. Saudara, ini bini saya ini nggak bisa masak, kan bikin bingung sama saya. Lo kalau pengen bisa masak, ada tuh nenek di warteg, dia bisa masak, lo kawinin dia, bener nggak? Begitu saudara.
Kan dia bisa masak. Nggak bisa masak ya nggak apa-apa, dah maklumin aja. Cari aja pembantu yang bisa masak. Begitu aja hidup. Biar jangan jadi masalah, puyeng nantinya hidup. Kayak begitu. Jadi biar tenang. Begitu. Tapi bini saya cerewet. Alhamdulillah. Tuh lihat bujangan sampai 2024 belum nikah. Ada nggak nih? Yang mana orangnya? Waduh. Dia nangis-nangis sampai sekarang belum dapat juga. Alhamdulillah, biar kata cerewet udah punya. Ayo gitu aja, Bang Amir. Aduh. Pas, ya Allah. Begitu. Ya begitu dah. Jangan dibikin susah hidup. Bila sampai detik ini nih kita belum punya anak, sampai nih malam, lihat noh, begitu tuh orang-orang yang belum dia juga dapetin nikah, walaupun belum punya anak, bini ada, begitu, bini ada. Tapi bini saya kagak enak dibawa kondangan. Kalau pengen enak mau jutaan kondangannya, enak, begitu, kan bini begitu, benar enggak? Udah. Hidup tuh jangan dibikin susah. Zikir, baca la ilaha illallah qabla kulli ahad, la ilaha illallah ba'da kulli ahad, la ilaha illallah yabqa rabbuna wa yafna kullu ahad. Sebelum ada apa-apa ada Allah, sesudah segalanya hancur Allah ada. Karena Allah langgeng, semuanya bakalan binasa. Maka yang binasa ini jangan dianggap abadi. Musibah kita nggak abadi, sakit kita nggak abadi. Biasa aja hidup, biar tenang. Makanya siapa membaca zikir ini, kata Nabi, kufiya minal humum wal akhzan, akan dihilangkan, diberi kecukupan, nggak ngalamin susah hidup, nggak ngalamin kesedihan dalam hidup. Baca zikir, baca, daripada ngomel-ngomel nulis di status lapar gue, ke warteg kalau pengen kenyang. Jangan tulis di status begitu, yang kagak begitu, entar yang baca juga kagak ngerti. Akhirnya yang baca kesinggung aja, nih ngata-ngatain gue, disuruh ngintip kagak. Begitu, ngapa lu ngintip-ngintip? Yang bermasalah hati lu. Begitu. Ini kita yang tenang hidup, yang enak, begitu. Kayak ngaji ini kan wajahnya yang ngaji ini tenang. Cuman saya nggak paham kalau keluar dari masjid puyeng lagi, jangan-jangan. Begitu. Yang tenang ngaji, yang tenang. Insya Allah. Pesan Nabi kepada Imam Ali, dan patut untuk kita renungi, kita tangkap pesan ini dan kita amalkan dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Segini aja dah, jangan banyak-banyak. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya? Sebelum doa silakan. Baik. Ada yang mau ditanyakan dari jemaah? Untuk ibu-ibu ada yang mau ditanyakan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Ustaz. Kiai, kan manusia itu mungkin punya dosanya nggak hanya sama kepada Allah, mungkin melanggar syariat, atau sesama manusia juga ada dosa, ada salah, ada dosa, ada hilaf, sengaja atau tidak sengaja. Apakah dengan menjalankan amalan ini kita cukup menjalankan amalan ini tanpa meminta maaf kepada pribadi sudah terhapus juga? Itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya diamalin dulu kan baru dapat ilmu ya. Jadi kalau belum diamalin rada repot emang. Ibarat bujangan, apakah nanti dengan menikah ini bakal punya anak ini, dan anaknya bakal 10.
orang ceweknya aja belum ada. Begitu. Ini jadi masalah. Begitu. Jadi amalin aja ini dulu. Amalin dulu. Sudah diamalin 3-4 bulan, boleh nanti ditanya yang pertanyaan ini, nanti dijelasin. Begitu. Amalin dulu. Ini baru rencana mau ngamalin ini. Begitu. Nanti diamalin. Masalahnya jangan mikirin gedung, anak, sekolah cucu, ntar dulu. Nikah dulu. Jadi zikir ini dulu, sebab ini adalah hal yang sangat penting. Di dalam pertaubatan emang dosa itu banyak ragamnya, tapi zikir ini menyelamatkan. Bila kita paparin panjang nanti zikir ini bakal mundur lagi apa yang ditanya. Begitu. Jadi saya tidak berkesempatan pertemuan ini untuk menjawab itu lebih dalam. Jadi jawaban saya, amalin aja dulu. Kita berharap sama Allah, dengan diamalin insya Allah sesuai dengan apa yang janji Rasulullah, lam yabqa malakun fis samawati illa istaghfarolah. Malaikat enak hidup, kita enggak pakai mulut capek-capek astagfirullah, 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 tapi ada makhluk lain yang sibuk mikirin kita, sibuk bantuin kita, sibuk nolongin kita, sibuk doain kita. Ini amat sangat luar biasa dan patut kita bersyukur informasi yang disampaikan oleh Nabi melalui Imam Ali dan materinya kita baca pada malam hari ini. Mungkin itu Ustadzuna yang saya jawab dulu. Wallahu a'lam. Iya baik, abangku. Waalaikumsalam. Baik. Jadi la ilaha illallah ini kapan? Ketika Nabi baca kulla yaum, saban hari. Sehari itu 24 jam. Mana yang kita luas untuk duduk kepada Allah, baca zikir ini. Duduk di sejadah, ngadep kiblat, punya wudu, mau baca la ilaha illallah qabla kulli ahad, la ilaha illallah ba'da kulli ahad, la ilaha illallah yabqa rabbuna wa yafna kullu ahad. Dengan kehadiran hati, dengan perasaan segalanya asalnya tidak ada. Ketika duit kita nggak ada, emang asalnya juga nggak ada. Yang tadinya kita ada sekarang nggak ada, emang asal juga nggak punya. Jadi kita akan menjadikan Allah sebagai sandaran dalam hidup kita. Maka ketika ditanya waktunya kapan, dalam hadis ini tidak dijelaskan oleh Habibuna Muhammad, tentu untuk meringankan kita. Ketika waktunya dibatasi habis subuh, saya repot lagi di pasar Bayoran dagang, begitu. Ketika dibilang waktunya adalah habis maghrib, gua masih di jalan, kerjaan gua di Cikarang. Jadi yang mana luas untuk kita duduk sama Allah? Apakah kita mau angsur? Gua sih demennya kredit 2 kali habis sholat, dohor 2 kali, asar 2 kali, maghrib 2 kali, isya, subuh 10. Ya Allah, emang tukang kreditmu ada aja pikirannya. Begitu 2 kali. Jadi kalau begitu saya habis sholat sunat aja dah. Sebelum sholat qobliyah subuh saya baca ini. Sebelum sholat qobliyah dohor saya baca ini. Sebelum sholat dohor. Sebelum sholat asar, habis qobliyah asar saya baca ini. 2. Sebelum sholat maghrib baca ini. Sebelum sholat isya baca ini. 10 juga 2 kali 5. Jadi ringan. Terserah, demennya cash, demennya kredit. Yang penting istiqomah. Apaan? Istiqomah. Istri 3 dikontrakin rumah.
Siapa itu? Bukan. Istiqomah itu dawamud dzikri wal fikri, selalu ingat Allah, merenungi keagungan Allah. Keistiqomahan ini yang jangan itunya yang diingat. Kalau begitu aja ingat dah tuh. Begitu. Ini nih yang paling pokok. Wa allawistaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Andai mereka istiqomah atas tarekat zikir ini, niscaya aku akan berikan minum air yang berlimpah ruah. Aku akan berikan limpahan keberkahan yang di luar nalar dia. Meski zikirnya pendek, tapi ini adalah zikir Rasulullah yang tahu jalan-jalan tikus nembus ke langit. Singkatnya, seluasnya waktu kita. Mana yang paling pas? Karena di antara kita tentu tidak ada yang sama keluasan waktunya. Mana yang paling pas? Disitulah kita baca zikir ini, niatin sampai kita meninggal dunia enggak ditinggal. Zikir pendek, ringan, tapi bukan barang sepele, barang yang luar biasa. Insya Allah. Kurang lebih demikian. Wallahu a'lam. Oke, ada satu lagi. Iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kiai, saya bertanya, untuk kalau kita sudah meninggal itu kan keluarganya membayar fidyah. Fidyah itu Kiai saya minta dijelaskan apakah bisa untuk puasa gitu. Makasih Kiai. Kiai baca dan sholat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukum menfidyahi orang yang sudah meninggal dunia daripada kewajiban dia saat hidupnya? Pada bagian ini ulama berbeda-beda. Ada yang berpendapat tidak perlu difidyahi, seperti apa yang dituliskan dalam Fathul Main pada halaman 3-nya itu, tambihun man mata wa alaihi salatun aw siyamun fala qada'a wala fidyata alaihi. Siapa mati punya utang salat, punya utang puasa, kagak ada qada, kagak ada fidyah. Ada pendapat itu. Tapi ada juga ulama berpendapat ada fidyah buat puasa berdasarkan hadis Nabi, man mata wa alaihi siyamun at'ama anhu waliyuh. Siapa orang mati punya utang puasa Ramadan, maka difidyahin, diberikan beras makanan pokok oleh keluarganya yang mengerjakan dari hartanya si mayit. Ada juga yang berpendapat dikodoin saja, artinya puasa yang ditinggalin, man mata wa alaihi siyamun soma anhu waliyuh. Siapa orang mati punya utang puasa, dikodoin oleh keluarganya. Bisa saja begitu. Lalu bagaimana? Nah, berbicara fidyah puasa di dalam madhab Syafi'i itu masyhur pendapatnya. Fidyah puasa, puasa yang ditinggalin berapa? Dari mulai dia balegnya umur berapa dia? 15 tahun. Waktu SMP tuh dia puasa enggak? Apa ikut sahur di rumah, di jalanan sahur juga? Berarti enggak puasa. Berapa kali tuh difidyahin gitu, bayarin fidyah dari harta dia. Namanya utang kepada Allah. Utang kepada Allah maka kudu dibayar. Itu fidyah. Berbicara fidyah solat, ini ikhtilaf para ulama. Di dalam mazhab Abu Hanifah itu mu'tamad,
bisa sholat yang ditinggalkan itu sesudah wafat di fidyahin per sholat per mud. Begitu di dalam madhab Imam Abu Hanifah, seperti dalam kitab Ithaf Ahlil Insaf fi Isqatis Shalah Indal Ahnaf, itu dijabarkan panjang lebar tentang itu. Di dalam madhab kita Syafi'i kurang kuat, tapi ada beberapa ulama dia mengizinkan untuk menfidyahi daripada sholat yang ditinggalkan. Tanya aja orang itu, umur berapa meninggalnya? 60 tahun. Oh, umur 60. Berapa dia enggak sholat? Enggak jelas. Dulu dari kecilnya sholatnya rajin enggak? Kata baba sih pas insaf tuh umur 59. Oh, berarti setahun. Berarti setahun sholat tuh. Berarti 59 dikurangi 15, 4 tahun. Bagaimana ngitungnya? 5 waktu, Dhuhr, asar, maghrib, subuh, dikali 30, ya kan? Sebulan, kan udah sebulan tuh, dikali 12 sama dengan setahun, dikali 44, kurang lebih kira-kira 35 ton dah. Ya hitung aja dah, begitu habis saya ini kagak ngitung, ya kira-kira aja, hitung aja tuh berasnya. Itulah namanya orang mengerti. Jadi orang meninggal jangan ngomongin warisan dulu, punya utang nggak dia sama Allah. Begitu. Puasa tinggal dihitung, kalau puasa 30 hari dah, itu mah gampang hitungnya, kali 44, kan dikit, setahun sekali, ringan puasa, bayar dah fidyah tuh. Nah, untuk siapa ini fidyah? Fidyah ini khusus fakir miskin. Tidak bisa yang enggak fakir miskin ngambil, bakal jadi miskin dan susah hidupnya. Jangan ngambil. Begitu. Kalau kita merasa enggak miskin, karena fidyah bukan kayak zakat. Kalau zakat 8 golongannya. Kalau fidyah 2. Walladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Berarti di bawah miskin fakir, hanya fakir miskin saja yang boleh dia dapetin fidyah. Anterin sama orang miskin, kasih. Berapa fidyahnya? Ya 4 ton, kasih sama orang miskin. Jadi OKB, orang kaya baru. OKB, dagang beras, lumayan rada tinggi sekarang harganya. Begitu, lumayan. Begitu, kayak begitu, dengan ketentuan dan aturan. Begitu. Dikeluarkannya kapan? Bagusnya sebelum dikubur, belum disolatin tuh, keluarin. Jadi sehingga waktu sholat tuh saudara, kalau si mayit ini punya sangkutan, kan begitu, sama orang, sama Allah enggak, dia sama Allah juga punya sangkutan, harap hubungi sama keluarga. Adapun utang sama Allah, saya udah keluarin tuh, saya udah bagi dari tadi pagi sebelum dibawa ke masjid ini. Begitu, kasih sama orang miskin. Begitu. Jadi ala kulli hal, fidyah silahkan saja fidyah puasa, dan itu masyhur kalau fidyah puasa. Kalau fidyah salat ada ulama yang membolehkan, ada ulama yang tidak membolehkan. Adapun kami ikut sama ulama yang membolehkan itu. Begitu, ikut pendapat yang mengatakan boleh difidyahi. Begitu. Bagi orang ninggalin sholat, berapa? Hitung aja sholat yang ditinggalin berapa dia dari dulu sampai dia mati. Cuman yang paling bagus, ini yang saya pilih pendapatnya, yang paling bagus, ketika ada orang meninggal nanya sama kita, ini diapain, fidyain apa kagak, dilihat. Kalau yang nanya ini yang matinya orang kaya, orang kaya, kita bilang
Kodoin. Hah? Kodoin. Ente kodoin. Apanya? Ya sholat baba ente. Berapa? Ya ente hitung aja. Dari umur 15 itu. Pokoknya 5 dikali 30 kali 12 kali 44. Kodoin itu terus sabanari. Jangan warisannya doang yang mau. Ininya juga ente kudu. Begitu. Kodoin. Puasa ente hitung. Berapa umurnya? 60. Insaf 59. Berarti 44 tahun. Ya udah hitung 30 hari dikali 44 dibagi anak berapa tuh? Gitu. Suruh pada kodoin bapaknya. Kalau orang kaya, yang datang orang miskin. Ini bagaimana ini mayit ini? Fidyahin. Fidyahin. Ente ada beras? Begitu. Jangan nama orang kaya suruh fidyahin. Enak dia. Ringanan. Orang miskin suruh kodoin. Emang juga sabanari kagak makan gua. Mendingan puasa. Biar ada hukuman juga sama anaknya tuh. Jangan nama hartanya doang. Begitu. Biar dihukum sholat. Ya Allah, ngodoin sholat baba. Sholat gua aja banyak yang ditinggal. Iya, kodoin dulu sholat lu. Begitu. Jadi sehingga ada kesadaran yang muncul. Namanya hukum disilang. Hukum ini andai dipakai oleh pemerintah yang masih pakai BW, berjilid wet book, begitu, atau hukum pidana Perancis dari KUHP yang ada, andai belum mau pakai hukum Islam, negara kita yang katanya mayoritas muslim dan terbesar muslimnya, wis hukum KUHP aja disilang. Bila ini disilang, ini dijalanin, insya Allah mengurangi korupsi. Apa itu disilang? Bila dia pejabat yang korupsi, yang nyolong, yang melakukan tindak kejahatan, penjara. Jangan denda, penjara. Bila orang miskin, denda. Jangan orang miskin di penjara, nanti duit negara habis buat ngebiayain dia. Mendingan biar yang mondok-mondok tuh yang hafalin Quran tuh. Jelas negara kalau mau ngasih makan sama orang, jangan yang kayak begitu kasih makan. Begitu. Tuh yang pondok-pondok pendidikan tuh. Berikan itu biaya-biaya. Jangan sampai tinggi kuliah segala macam terasa nyekek. Nanti negara kekurangan orang-orang yang cerdas gara-gara tinggi biaya pendidikannya. Yang model begitu tuh negara pikirin. Orang miskin masuk penjara, dia girang. Emang di rumah juga jarang makan, apalagi ayam jarang. Biarin dia kena boga mentah juga, yang penting dapat ayam. Begitu. Begitu. Orang kaya kalau suruh denda kecil, dendanya kecil. Orang kaya. Tapi kalau masuk penjara, blacklist seluruh bisnisnya. Kalau masuk penjara, makanya berupaya jangan di penjara. Ini aja nih disilang, di crossing. Hukum yang ada yang pakai dan atau bayar denda. Sebagai hakim, pilih dia orang kaya, penjara, enggak ada tawar menawar. Begitu. Dia orang miskin, denda, enggak ada penjara. Denda, enggak ada penjara. Dari mana? Makanya jangan melakukan tindak kejahatan. Begitu. Kalau masuk penjara, di rumah makan sehari sekali, di penjara 3 kali, enak. Mana dikasih AC lagi. Di rumah orang ada AC, pakai kipas, itu juga bekas sate Ramadan Idul Adha tahun lalu. Begitu kipasnya, udah bolong-bolong lagi. Ini namanya cara sebagai hakim. Coba aja kita bingung ngelihatnya. Hukumnya sama dari KUHP, tapi cara berpikirnya antara jaksa dan pengacara berbeda. Kan sama dari situ. Dalilnya sama, pengambilannya sama. Kenapa hasilnya berbeda? Ada apa ini? Begitu. Ini yang kayak begini nih yang harus dihindari. Oleh karena itu, Bunda yang mulia, kalau ditanya bolehkah difidyahi, ya ada pendapat itu boleh. Bahkan Muallim Syafi'i Hadzami, Allah yarham, ulama besar Betawi, mengarang kitab namanya Mujalah Fidyah Salat. Risalah kecil tentang fidyah salat, lumayan biasa itu dengan dalil-dalil yang kuat.
Kurang lebih demikian yang saya mampu menjawabnya. Wassallallahu wasallam ala khairil khalqi Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.